Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak, semoga menjadi generasi terbaik yang akan datang. Alhamdulillah pada minggu lalu kita sudah menjelaskan tentang faktor-faktor pendukung ataupun pendorong integrasi nasional. Itu bisa kita lihat di layar masing-masing. Ada beberapa. Kemudian setelah ada faktor pendorong, ada juga faktor penghambat dalam integrasi nasional ya. Masyarakat Indonesia heterogen karena beraneka ragam yang bercorak, cara berpikir, cara pandangnya juga berbeda, karena budaya juga berbeda. Ini yang juga menjadi dalam faktor kesuku bangsaan dengan masing-masing kebudayaan daerahnya, bahasa daerah, agama yang danut, ras dan sebagainya, sehingga juga bisa menghambat integrasi nasional karena mungkin dalam hal ini lebih berfokus kepada budaya, agama, ras dan keyakinan yang mereka anut di dalam suatu daerahnya masing-masing. Ini juga bisa menjadi salah satu menghambat ya terjadinya integrasi nasional, penghambat, dan juga bisa menjadi salah satu faktor pendorong juga. Tapi yang ini karena bisa menjadi salah satu. Kemudian wilayah negara yang begitu luas, terdiri atas ribuan kepulauan yang dikelilingi oleh lautan yang luas. Nah, ini karena kita berbeda dengan negara-negara lain yang kita lihat negaranya cukup dalam satu peta tergabung semua negaranya. Berbeda dengan Indonesia yang negaranya cukup luas, di mana terdiri pulau-pulau yang berbeda yang jauh, sehingga bisa yang begitu luasnya terdiri dari pulau yang berbeda, dari yang terpisah tentunya pulau tersebut seperti Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Itu juga sangat berbeda karena luasnya Indonesia ini itu karena merupakan wilayah Indonesia yang bisa menjadi salah satu faktor yang bisa melunturkan penghambat integrasi nasional karena wilayah yang ini tidak dalam suatu wilayah yang bergabung ya ataupun bersatu dalam wilayah, tapi ini dalam terpisah, pulau yang terpisah, sehingga jauh dari jangkauan pusat. Yang pinggir-pinggir mungkin tidak terlalu dilihat ya, seperti itu karena tidak bisa dijangkau sebagian. Kemudian besarnya kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang mendorong keutuhan kesatuan dan persatuan bangsa, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar. Ini biasanya terjadi seperti ancaman ada terjadi kudeta ataupun suatu hal demonstrasi yang bisa menyebabkan biasa berasal tantangan yang berasal dari dalam negeri itu sendiri. Contohnya di Indonesia ada pemberontakan seperti di wilayah Indonesia bagian timur seperti itu ya. Itu juga bisa menjadi salah satu faktor penghambat ataupun pendorong yang bisa menyebabkan lunturnya integrasi nasional. Ini biasanya sering yang kita lihat sekarang itu ada di daerah Indonesia bagian timur. Sebenarnya seperti itu. Ancaman ini juga tidak selain dari dalam, juga bisa terjadi dari luar. Ini bisa seperti adu domba yang dilakukan oleh pihak asing di dalam negara kita, sehingga bisa menyebabkan salah satu ataupun lunturnya integrasi nasional. Kemudian masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan yang masih hasil pembangunan berbagai rasa tidak puas dan ketusan daerah suku seperti ini seperti kita tahu ya, ada beberapa wilayah di daerah yang di mana tingkat pembangunan ataupun tingkat keadilan kesejahteraan yang diberikan oleh pemerintah kepada itu tidak sesuai dengan ini, karena hanya sebagian untuk kepentingan sesuatu sedangkan yang lain tidak mendapatkan, ataupun kecemburuan yang diberikan diterima oleh suatu daerah dari daerah yang lain yang lebih maju yang diberikan pusat, sedangkan daerah yang ini tidak sama rata, sehingga bisa memunculkan salah satunya demo, unjuk rasa atau lain-lain yang bisa menyebabkan ini integrasi ini luntur. Kemudian adanya paham etnosentrisme di antara beberapa suku yang menunjukkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya-budaya bangsa lain. Ini adalah biasanya sering terjadi ya, karena lebih karena cintanya kepada budayanya itu sendiri. Kadang budaya lain tidak diterima dengan baik oleh budaya tersebut, sehingga menganggap dirinya budaya itu lebih baik dibandingkan dengan budaya-budaya yang ada selain budayanya. Kemudian lemahnya nilai budaya bangsa akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melewati kontrak langsung maupun kontrak tidak langsung. Contohnya seperti ini. Ada banyak budaya-budaya pakaian bangsa Eropa ya, ataupun budaya-budaya Eropa
mereka juga memakai pakaian-pakaian yang tidak pantas, yang tidak sesuai bisa dibudayakan di negara kita, karena pakaian yang mereka pakai itu coraknya itu tidak sesuai dengan bangsa kita. Karena ini ya bisa menghambat salah satu integrasi nasional juga. Kenapa? Karena di sini ada pakaian-pakaian yang tidak enak ataupun pakaian yang tidak sepantasnya bisa dipakai bangsa Indonesia. Itu yang pengaruh-pengaruh budaya ini yang bisa menghambat integrasi nasional juga, karena merugikan bangsa. Apa upaya menjaga integrasi, dan di tema berikutnya upaya menjaga integrasi nasional, ini pembangunan Taman Mini Indonesia ya. Kita udah tahu ini dari dulu. Diresmikan pada tahun 1976 di Komplek Taman Mini Indonesia Indah. Ini terdapat anjungan dari semua provinsi Indonesia. Waktu itu masih sekitar 27 provinsi ya. Kemudian sikap toleransi antar umat beragama walaupun agama berbeda, dengan teman, tetangga, saudara kita harus saling menghormati. Ini upaya menjaga integrasi nasional ya. Kemudian sikap menghargai dan rasa ikut memiliki kebudayaan daerah lain. Nah, ini yang perlu kita pelajari ya, bagaimana kita mencintai juga budaya yang lain, karena itu juga merupakan bagian daripada negara kita ataupun menjadi budaya bangsa kita itu sendiri. Kemudian diadakan pekan olahraga, ini sering kita jadikan ya sebagai perlombaan-perlombaan nasional. Nah, ini juga membentuk salah satunya menjaga integrasi nasional antara dari setiap daerah untuk bisa ikut berpartisipasi dalam lomba tersebut. Nah, ini juga kan sering bertemunya satu sama lain juga menyebabkan saling perkenalan yang baru, saling mengenal daerah sama satu sama lain, juga membuat negara kita menjadi lebih bagaimana menjaga integrasi nasional itu sendiri. Kemudian menggali potensi bangsa dalam pembangunan integrasi bangsa. Pengertian potensi adalah berarti kemampuan mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Karena potensi ya, ada potensi untuk menjadi ini, ada potensi menjadi ini. Nah, ini adalah ada kemampuan yang kita masukkan. Potensi dapat disamakan dengan kekuatan, kesanggupan, dan daya ya. Oke, keunggulan yang merupakan potensi bangsa adalah jumlah penduduk yang besar. Kita mempunyai penduduk yang besar. Dengan penduduk yang besar ini kita seharusnya bisa membangun negara kita. Dengan ini bagaimana berbeda dengan negara yang kurang penduduknya, bagaimana mereka saling bersatu. Tapi di sini juga potensi kita selain banyaknya penduduk juga bisa menyebabkan suatu ini ya, namanya ekonomi. Karena mungkin kalau malas bekerja, tapi kalau misalkan mau bersatu dengan jumlah yang besar ini, kita bisa membangun Indonesia. Sumber daya alam yang luas ini itu kita sendiri yang mengelola dan ada yang mengajarkan. Itu mudah-mudahan bisa menjadi potensi yang sangat besar nanti untuk masa yang akan datang. Kemudian wilayah yang luas di Indonesia pun belum semua sampai bisa dikuasai Indonesia sendiri, tapi banyak dikuasai oleh bangsa lain karena ketidaksanggupan kita ya. Luasnya wilayah yang begitu luas itu untuk membangun suatu potensi yang ada. Seharusnya ini juga menjadi salah satu keunggulan kita, bisa membangun Indonesia lebih baik. Kemudian letak posisi silang ini kita berada di antara negara-negara lain, yang dimana di bagian utara, barat, selatan itu kita semuanya terdapat di tengah itu ya. Kemudian kekayaan alam dan daerah tropis. Kekayaan alam yang bisa dihitung di Indonesia seperti lautan, gunung, di gunung, di lautan, sumber daya minyak kita yang begitu luar biasa, yang bisa menjadi potensi dan membangun negara kita menjadi negara yang lebih besar tentunya. Tapi banyak negara kita juga karena tidak besarnya sumber daya alam, karena kurangnya masih ini kekayaan alam masih dikuasai oleh orang lain yang membangun. Ini yang harusnya kita gunakan untuk membangun negara kita. Seharusnya kalau kita bisa menjadi, makanya perlunya belajar pendidikan untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan bangsa. Kemudian jumlah pulau yang banyak. Pulau kita yang terkenal ya, 1000 pulau. Nah, ini saya terkenal. Kemudian perbedaan dan kekayaan etnis. Nah, di sini juga kita tahu ya, Indonesia ini banyak perbedaan dan kekayaan etnisnya yang begitu luar biasa, yang tidak bisa didapatkan oleh di negara lain. Oke, masuk ke pendudukan potensi Indonesia terbesar ini bisa kita lihat dari peta di bawah ini di layar kita. Nah, ini ada beberapa ya. Ada kita bisa contohnya di ibu kota provinsi yang tanda merah, kemudian tanda-tanda hijau. Ada titik, kemudian ada juga di sini sumber daya alam yang seperti aluminium, asbes, aspal, batu bara,
kait belerang, biji emas dan perak. Kalau emas pun bisa kita lihat di contohnya ada di beberapa banyak daerah ya di Indonesia. Contohnya ada di Melabu, ada logam di dan juga di daerah banyak di daerah Indonesia ya. Singkawang, Kembatan ini juga banyak juga di sini adalah sumber emas kita juga banyak, dan juga di Papua yang begitu luar biasa yang kita kenal dengan PT Freeport ya yang menguasai hal tersebut. Oke, sampai di sini mungkin saya pertemuan kita. Kalau ada yang tidak paham boleh ditanyakan di WhatsApp grup. Kalau penyampaian yang kurang saya mohon maaf, boleh ditanyakan di WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.